warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Gresik, Balung Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah cara membaca Quran. Quran sendiri ya, banyak dibaca orang ya, pegangan umat Islam ya, kitab ya. Tapi apakah Quran yang itu? Pertanyaannya. Di surat Al-Waqiah 79, firman Allah menyampaikan, tidak mungkin kalian itu nyentuh Quran, apalagi baca ya, kecuali oleh roh yang disucikan. Di surat Asy-Syura 52, ya, dan sebelumnya ini kau tidaklah mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Demikian ini kami jadikan nur dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sebelum kau dibayat nur kitab dan nur iman, kamu nggak ngerti itu Quran. Kamu nggak ngerti iman. Nah, demikian juga ya, surat Al-Bayyinah ayat 6. Ancaman Allah bagi orang-orang ahli kitab ya, yang hanya membaca mushafnya masing-masing, membaca Injil dengan tulisannya, membaca Quran dengan tulisannya, membaca Taurat, Zabur dengan tulisannya. Mereka di golongan ahli kitab dan diancam dengan neraka jahanam. Demikian juga di dalam salah satu hadis Nabi ya, akan dekat masa Islam hanya tinggal nama, Quran hanya tinggal tulisannya saja. Sangat sedikit yang bisa membaca Quran. Ya, jadi ternyata ya di situ berarti kalau kita majasnya kita urai ya, majas bahasanya kita urai, berarti Quran yang asli itu bukan yang berupa tulisan itu. Ya, Quran yang asli bukan yang berupa tulisan itu ya. Nah, jadi hati-hati ya. Dan lagi ya, Nabi tidak mengajarkan Quran berupa tulisan. Kalau Nabi mengajarkan Quran berupa tulisan, pasti sudah dimushafkan seperti ini sudah sejak zaman Nabi, betul nggak? Demikian juga Sayyidina Abu Bakar enggak, Sayyidina Umar enggak, baru Sayyidina Utsman baru dimushafkan karena kondisional. Maka Quran yang mushaf sebetulnya adalah bid'ah. Ya, ini dalil semua loh ya, dalil ya. Nah, di kalimat awal tadi ya, tidak mungkin bisa menyentuh Quran kecuali oleh roh yang disucikan. Berarti orang yang umum ya ayuhan nas harus naik dimensi menjadi ya ayyuhalladzina amanu, yaitu ditanamkannya nur kitab dan nur iman, atau harus dibaiat terlebih dahulu. Disampaikan di salah satu hadis Nabi ya, janganlah engkau mati sebelum terikat baiat di lehermu, karena matimu akan mati jahiliyah.
Nah, sebelum membaca Quran berarti kalian harus lewat proses ya. Menjadi orang beriman atau orang dibaiat atau orang mendapatkan nur kitab dan nur iman. Dan membacanya Quran itu bukan dengan tulisan, tapi dengan rohmu yang harus lewat proses disucikan atau pensucian ya. Jadi inilah dia ya. Nah, karena Quran itu firman Allah ya. Dia sebetulnya tidak berupa tulisan ya. Tidak berupa lafal dan huruf. Firman Allah dulunya itu masuk ya. Masuk berupa nur ya. Ya, nurnya itu masuk ke dalam diri Nabi Muhammad. Kemudian tertranslate dalam bahasa manusia lewat corong mulutnya Nabi Muhammad menjadi berbahasa manusia yang kebetulan saat itu beliau orang Arab, maka Quran dibahasakan dalam bahasa Arab. Gak mungkin Jawa, beliau Rasulnya orang Arab waktu itu ya. Demikian juga Injil, nur yang sama, nurnya Allah Ta'ala ya, nur firman ya, masuk ke dalam diri Nabi Isa, kemudian tertranslate ke dalam bahasa manusia, yang saat itu Rasulnya adalah Nabi Isa, maka bahasa waktu itu masih bahasa, kalau nggak salah Ibrani ya, kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah ya, mohon maaf ya. Demikian juga Rasul-Rasul yang lain ya, itu nurnya Allah firman masuk ke dalam diri manusia Rasulnya, kemudian baru tertranslate menjadi bahasa manusia. Ibarat kaset ya, disetel di tape, itu kaset sudah diputer, tapi yang menyuarakan suara isi di balik kaset itu adalah tugasnya speaker atau sound, ya enggak? Nah, demikian ya. Lagu yang tersimpan di balik kaset itu enggak bisa kau dengar walaupun sudah terdetek oleh tape ya, atau di CD atau DVD compact player dan sebagainya ya. Menjadi bersuara adalah ketika disuarakan oleh speaker sound. Nah, demikian ya. Jadi gelombang nurnya itu sama ya. Tidak berlafal, tidak berhuruf, tidak berwujud, tidak berupa, tidak pula berbahasa. Nah, itulah fungsinya Rasul adalah menjembatani antara manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Maka kekeliruan fatal ya jika zaman ini dianggap nggak ada lagi Rasul, keliru fatal ya. Dan juga keliru fatal jika mengira bisa membaca Quran dengan panca indramu. Yang kau baca dengan panca indramu hanyalah tulisan, bukan firman. Nah, ngeri nih ya. Yang bisa membaca firman hanyalah Allah sendiri atau siapapun yang punya alat dari Allah, unsur Allah untuk bisa membaca gelombang firman Allah itu sendiri. Maka betul As-Surah 52. Dan sebelum ini ya, kau tidaklah mengerti apa itu kitab Quran, apa itu iman. Demikian ini kami jadikan nur dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Nah, seperti tadi ya, yang punya aplikasi sejenis baru bisa mendetek, mengurai, mengeluarkan resonansi dan vibrasi sehingga yang awalnya gelombang firman itu menjadi terurai menjadi ayat-ayat qadim. Dan itu harus di alam roh, bukan di alam akal ya. Makanya Nabi tidak mengajarkan Quran tulisan. Quran tulisannya mushaf itu bid'ah loh. Maka inilah kesalahan ulama-ulama dunia lagi ya. Nah, baru Mr. TM yang berani mengkritik sini ya. Harusnya kita tidak perlu ya membuat sekolah tahfiz Quran, ilmu Quran, membaca Quran, tafsir Quran dan sebagainya. Keliru. Harusnya kau munculkan metodologi seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu lewat baiat. Kemudian teknik zikir untuk membersihkan kolbumu. Kemudian
suluk ya, ubudiyah ya, suluk ya, baru kemudian ubudiyah berarti berbakti. Itu maka orang pasti akan ketemu Quran yang berupa ayat-ayat qadim yang kau alami di alam rohmu. Akhirat kau alami menjadi kenyataanmu sendiri. Bukan dengan telinga pendengaran apa yang berupa ilmu panca indera. Bukan, ini ilmu roh ya. Baca surat Al-Waqiah 79. Kecuali oleh roh yang disucikan. Berarti harus masuk ke dimensi roh. Dan lewat proses pensucian. Ya apa enggak? Kalau kau tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Mr. TM ini, kamu hanya membaca cuman tulisan. Dan sepandai-pandainya orang Jawa, orang Bugis, orang Padang, orang Sunda membaca tulisan Arab, bahasa Arab, pasti lebih pintar orang Arab. Betul ya? Berarti kalau kau membaca dengan kearab-araban, ini adalah doktrin Arabisasi. Orang Arab walaupun bajingan tengik, dia pasti fasih bahasa Arab. Betul enggak? Dan pasti lebih pintar membaca Quran yang bahasa Arab ketimbang kamu. Betul enggak? Kamu ngaji 50 tahun ya, membaca Quran ya, ngaji bahasa Arabnya ya, masih pintaran orang Arab. Wong dia asli orang Arab ya. Makanya sekarang ini banyak ya kecanduan Habibisasi ya. Habib maksudnya ya, Habibisasi ya. Di tanah Arab Habib jarang ya. Tapi di Indonesia, Habib banyak karena apa? Terdoktrin ke Arab-Araban. Nah ini dia ya. Orang Arab pasti fasih bahasa Arabnya, betul enggak? Sama seperti ya, orang Jawa dibandingkan sama orang Bugis. Yang pintar ngomong bahasa Jawa, masih pintar orang Jawa, betul enggak? Quran bukan kitabnya orang Arab, tapi kitab universal untuk seluruh manusia. Kebetulan Rasulnya dulu orang Arab. Kalau kau pandang secara ilmu zahiriahnya, kau akan ke Arab-Araban. Ana anta akhi. Loh, mesti ngono toh. Aku serang ngono-ngonoan ya. Aku wong Jawa mau Quran gawe basa Jawa. Tapi saya bukan membaca Quran yang ini, guys. Tapi membaca Quran yang lewat proses yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu lewat baiat, teknik zikir ya. Kemudian suluk dan ubudiyah berarti berbakti akan visi misi ketuhanan. Bukan membaca dengan begini, guys. Dapat apa kamu dapat dari tulisan? Baca surat Al-Baqarah ayat 6. Kalau kau membaca mushaf tidak dengan nurnya, artinya kau membaca tidak dengan aplikasi sejenis ya, unsur sejenis dari Allah Subhanahu wa taala, kau enggak dapatkan itu, maka kau diancam dengan neraka jahanam. Maka saya usulkan ya, seluruh pondok tahfiz Quran harusnya ditutup karena itu menyesatkan manusia yang harusnya mereka membaca Quran yang qadim menjadi sebatas membaca Quran yang tulisan. Aku itu ana, kamu itu anta. Apa itu akhi? Alalah. Wong Jawa ke ana anti ada. Ana ane ente onta, untumu iku lho ya. Wis gadek ke Arab-Araban ya. Nabi Muhammad itu Rasul untuk seluruh umat manusia di seluruh zaman ya. Bukan orang Arab. Nggak ada apa ya, keistimewaan apa-apa dari orang Arab dalam hal ini. Sama sekali nggak ada. Nggak pula kita harus ke Arab-Araban pakai surban, pakai jenggot, pakai jubah. Nggak juga ke Arab-Araban. Masya Allah. Subhanallah. Kadek ngono-ngonoan rapopo ya. Puji Tuhan. Tuhan yang maha besar. Oh rapopo, apa-apa. Gak harus kok kudu Arab. Kalau ngiblatmu ke Arab-Araban, maka kau mengidolakan orang
Arab, bukan mengidolakan Rasulullah, betul nggak? Tapi kalau kau membaca Quran dari yang firman, yang lewat ayat-ayat qadim, wah, kau ketemu gelombangnya sama dengan yang ditemukan Nabiullah Muhammad, yaitu lewat hubungan dengan Allah, lewat firman. Nah, itu ya. Dan lagi-lagi kesalahan ulama ya, mengira yang bisa menerima wahyu hanyalah Nabi dan Rasul. Bunyinya di Asy-Syura 52, ini ada ayatnya ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Quran atau kitab dari perintah kami ya. Nah, ternyata ini berlaku bagi orang-orang yang dibaiat nur kitab dan nur iman, baca di Asy-Syura 52. Bukan cuma Nabi dan Rasul. Berarti apa? Inilah hubungan kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Itu lewat wahyu tadi ya. Berupa apa? Gelombang nur kitab dan nur iman ya. Ada alat aplikasinya, ada unsurnya, ada gelombangnya semuanya. Maka yang bisa mendeteksi firman qadim hanyalah dia sendiri. Yang terizinkan ditanamkannya unsur nur Allah dengan jalan Allah, metodologi Allah bagi saat mereka yang menerima baiat nur kitab dan nur iman saat mereka masuk tarekat. Jelas ya ini? Terserah ya, dibantah boleh ya. Mr. Temin orangnya fair ya, boleh dibantah sakarepmu. Tapi semua ini ada ayat-ayatnya. Nah, banyak orang membaca mushaf tapi nggak dapat petunjuk. Karena apa? Dia dapat dari hanya membaca dengan tulisannya saja. Maka dia hanya bisa membaca tartil, arti, tafsir, hafal, tapi tidak ketemu petunjuk. Buat apa? Makin sesat kalian, ya kan? Nabi tidak mengajarkan Qur'annya mushaf, ya. Makanya mushaf ini ada di zaman Sayyidina Utsman, ya. Nabi Muhammad tidak memushafkan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga tidak. Berarti Quran fix bukan yang ini ya. Yang di dalam dalil juga ya. Seumpama Quran itu, kitab itu ditaruh di atas gunung itu, maka gunung itu akan hancur karena tidak bisa memuat zat yang ada di dalam isi Quran itu. Tapi Quran yang ini, kalau kau taruh di atas gentengmu 2 tahun, sudah ludes ini Quran ya. Dimakan rayap, kena hujan ataupun panas. Jamuran. Betul gak? Lagi-lagi ulama-ulama kiai ustadz, Gus, Buya atau Habib-Habibnya, mursyid yang KW-KW palsu, goblok semua. Mereka ketahuan tidak ngerti itu Islam, tidak ngerti itu kitab, tidak ngerti iman ya. Lagi-lagi Mr. TM yang menang ya. Silakan dibantah ya, diprotes ya. Kalau saya ini salah, salahnya di mana? Dan kalau saya salah, yang benar bagaimana? Saya tunggu ya. Jadi kalau kau membaca ini dengan akalmu tok, baca surat Al-Bayyinah ayat 6, kamu akan diganjar dengan neraka jahanam. Meskipun kau sudah tahu artinya, kau tahu tafsirnya, kau hafal bacaannya, tartil bunyinya, kau tetap sesat. Karena kau hanya membaca tulisannya orang Arab. Ini kan cuma tulisan. Yang ada 6.666 dan sebagainya itu, 30 dan sebagainya. Itu tulisan ya. Padahal apa? Seumpama kayu di hutan dijadikan pena, air lautan dijadikan tinta, nggak mungkin muat menampung, menuliskan ayat-ayatku. Loh, berarti bukan ini dong. Jauh di balik inilah itu yang disebut Quran qadim. Ya. Nah, ini adalah translate ya, firman Allah lewat corongnya Nabi Muhammad menjadi
firman yang dimusafkan. Ini musaf, bukan Quran. Ini musaf ya. Sedangkan Qurannya sendiri nggak mungkin bisa kau baca. Kau sentuh aja nggak bisa ya. Harus lewat teknik khusus, yaitu baca surah 52. Dan sebelum ini kau tidak mengerti kitab Quran, kau tidak mengerti iman. Demikian ini kami jadikan nur dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami untuk mendapatkan nur itu, yaitu mereka yang dibaiat. Jadi definisi orang beriman adalah orang yang mendapatkan nur. Nah, kalau kamu belum dibaiat, kamu nggak tahu sifat wujudnya Allah, kamu nggak bisa syahadat ya, dan kamu nggak tahu sama sekali cara berhubungan dengan Allah lewat wasilah. Tidak dapat jalannya wahyu, tidak ketemu ayat-ayat qadim, sama sekali kamu nggak dihitung ya. Karena perintah Allah adalah bagi yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas ya. Sudah jelas terang benderang kalau misalnya saya menerangkan ya. Kalau kamu ini yang kau tuju, maka kau adalah kena doktrin Arabisasi. Sak pinter-pinter kamu maca Arab, tulisan Arab, lebih pinter wong Arab. Ya. Buajingan Arab kalau meso tetap bahlul, ya kan? Ente bahlul. Ya, itu mesonya wong Arab itu tetap basa Arab. Kamu kalah ya. Sama seperti ya, misalkan ya orang Jawa Tulen ya yang lalu ya. Nah, kemudian dia menguasai huruf Hanacaraka dengan bahasa tata bahasa ejaan lama kuno ya. Maka dia lebih fasih ketimbang orang yang belajar huruf Hanacaraka. Dia apa-apa seperti itu ya. Nah, jadi demikian ya. Bedakan mana Quran, mana yang mushaf ya. Nah, kalau ada pesantren itu tahfiz mushaf Quran. Jangan tahfiz Quran, bikin malu saja ya. Masa Quran di Makelari? Quran kok ada sekolahnya? Ya? Quran dari mana? Dari Allah. Kok ada sekolahnya? Ada kepala sekolahnya, ada gurunya, ada TU-nya. Kan lucu. Ya Kak? Mudah-mudahan ya didengarkan oleh Majelis Ulama India atau MUI ya. Ini penting ya. Di tengah-tengah agama yang sudah kacau balau seperti ini, Mr. Salim hadir meluruskan semua ya. Mulai syahadat itu bersaksi, bukan mengucapkan. Enggak satu pun yang nongol. Enggak mungkin kau bisa ingat Allah yang laisa kamitslihi syai'un jika tidak memakai teknologi wasilah. Enggak ada yang nongol. Sekarang kami terangkan cara membaca Quran. Juga enggak mungkin ada yang membantah nongol ya. Jelas gak ini? Jelas ya. Bubarkan saja tahfiz Quran ya. Dirubah menjadi tahfiz mushaf Quran atau dihilangkan sama sekali ya. Jangan ngajarkan orang itu membaca Arab. Mau ini orang Jawa kok bahasa Arab ya. Meskipun saya bilang alhamdulillahirabbil alamin, boleh gak? Boleh. Ada orang bilang Allah, kalau saya bilang Allah, boleh gak? Boleh. Kan cuma tulisan. Ya, lidahnya orang Sulawesi sama orang Jawa ngucap Allah sama Allah ya beda. Tapi itu karakteristik budaya ya. Jangan kita terkotak-kotak hanya dengan pakaian luar jasmani saja. Berarti kau belum kenal Quran yang qadim. Demikian juga kalau ada ulama kiai ustadz yang masih berpegang sama dalil-dalil ayat ini, berarti dia bukan seorang pelaku, tapi dia seorang pembaca yang baik. Nah, karena ilmu hakikat adalah praktek dulu, baru berkesaksian akan ilmunya berupa pengetahuan laduni atau pengetahuan langit yang turun dari sisi Allah Ta'ala langsung ya. Nah tapi kalau pengetahuan lewat bacaan berarti dia adalah pandai membaca, pandai menghafal, pandai mengucapkan, tapi dia tidak pandai dalam ayat-ayat qadim.
Harusnya ayat itu adalah kata-katamu sendiri, bukan kata orang lain. Tapi kata-katamu harus cocok sinergi dengan mushaf Quran. Nah itu dia ya. Nah makanya tidak tersentuh itu Quran kecuali oleh roh yang disucikan. Sekali lagi ya, berarti nggak mungkin membaca Quran dengan akal atau panca inderamu ya. Tapi harus proses masuk ke dimensi roh dan lewat proses pensucian. Baru dimensi kerohanianmu naik. Dengan otomatis antara nur imanmu naik, nur kitabnya juga naik. Gitu guys ya, gampang ya. Jelas ya, kalau misalnya menerangkan ya. Demikian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridwal inayah, ilahi anta maksudi, waridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukan orang Arab.